Yang menarik itu perjalanan sampan waktu yang melakukan sholat tahajud selama 3 bulan itu loh. Itu asik itu. Oh, mengerikan. Mengerikan itu pengalaman ini. Selama 3 bulan penuh sholat tahajud. Ya, 3 bulan penuh sholat tahajud tanpa henti setiap malam. Di wilayah yang paling angker. Di wilayah paling angker. Dan itu untuk mencari tempat yang angker aja membutuhkan waktu sampai 4 bulan baru ketemu. Untuk mencari tempat yang angker, rumah misalnya, dapat rumah itu. 4 bulan. Dan dalam perjalanan mencari tempat angker itu pun juga dipertemukan dengan beberapa orang. Jadi perjalanan itu nggak sia-sia gitu. Kita selalu bertemu dengan orang-orang, rata-rata orang-orang yang putus asa. Rata-rata putus asa. Putus asanya gimana ya? Ya macam-macam, mungkin keadaan keluarga kacau, kondisi ekonomi jatuh, rumah tangga berantakan, pacaran gagal, atau gagal dalam masalah pekerjaan dan sebagainya. Terus yang memberikan solusi-solusi gitu ya, untuk pada mereka. Paling enggak memberikan jawaban apa yang sebenarnya terjadi pada saat kita mengalami hal-hal yang semacam itu. Karena apa yang mereka alami sudah yang lewati, gitu loh. Jadi apa yang mereka butuhkan sudah mampu yang berikan karena yang sudah melewati masa-masa seperti itu. Iya. Jadi yang mampu memberikan jawaban karena mengalami sebelumnya. Sudah mengalami sendiri. Dengan apa yang mereka alami sekarang itu. Sampai guruku bilang, itu orang gila. Dia mengalami satu peristiwa yang mungkin orang lain tidak akan mampu mengatasi. Ya, ini muridku paling kenceng. Gitu. Padahal aku berguru sama Mbah Ahmad ini. Bukan, sebetulnya berguru ini hanya untuk mengetahui lebih jauh. Apakah ilmu yang selama ini aku dapatkan tanpa guru ini salah atau bener gitu loh. Iya. Karena aku nggak punya guru kan. Peroleh ini bener apa salah kok? Uripku kok tak tambah soyo dadrah setelah apa karena ilmuku yang nggak ada gurunya gitu kan. Tapi setelah aku ketemu dengan guru ini, justru di sana mendapatkan penjelasan bahwa apa yang aku dapatkan itu memang yang sebenarnya. Sedangkan proses sampai dadah segala macam itu juga kelanjutan sebagai sebuah proses. Karena yang namanya ilmu seperti ini bukan sekedar wacana, harus berlanjut bagaimana mengatasi kehidupan. Yang namanya Yahweh itu ini dipersiapkan untuk menjadi bengkel manusia, sehingga dia mengalami sendiri bagaimana rusaknya motornya sendiri. Iya betul. Iya betul. Dia bisa mengatasi motornya dewi. Baru bisa mengatasi motor-motor lainnya. Motornya orang lain yang rewel-rewel, gitu kan? Iya. Nah, datang ke Abah Ahmad di dalam rangka untuk mengatasi salah tak? Apa yang kuperoleh saat ini? Ya, nggak salah. Iya. Beliaunya Abah Ahmad itu dulunya guru terakot yang. Guru terakot beliaunya Abah Ahmad. Mungkin bisa disebut sebagai guru terakot, tapi dia guru terakot yang sangat nggak Islam banget, juga nggak Jain banget. Dia pokoknya kolaborasi. Disebut kolaborasi juga enggak, karena nggak ada kolaborasi ya begitulah. Lalu dalam pencarian tempat angker itu gimana yang akhirnya dapatnya itu? Ya dapatnya selama 4 bulan itu kita mencari itu pun juga permintaan dari suara yang selalu mengikuti hidupku, suara yang begitu jelas
memberikan komentar-komentarnya. Kadang-kadang mohon padaku untuk melakukan sesuatu dan aku ikuti karena aku ingin tahu apa maunya gitu. Iya. Penasaran nah. Sampai disuruh cari tempat angker. Setelah ketemu tempat angker, suruh kontrak. Setelah disuruh kontrak, suruh sembahyang di situ tahajud selama 3 bulan harus tahajud tanpa henti. Bahkan tidak boleh bicara dengan siapapun kalau melawan tahajud di situ. Selama 3 bulan 3 tanpa bulan, henti. otomatis akan melahirkan banyak kecurigaan, terutama adalah keluarga. Gitu. Iya, iya. Nah gitu. Tapi perjalanan itu luar biasa ya, terus tadi sampai ketika dalam rangka mencari tempat itu bertemu dengan orang-orang yang mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya dengan banyak kegagalan di berbagai bidang. Iya. Bahkan di antara mereka banyak yang mau bunuh diri. Bahkan ada yang cerita kalau tadi malam Mas, saya itu sempat saya ultimatum yang namanya Tuhan itu. Kalau memang Tuhan itu ada, seharusnya mampu memberikan solusi pada saya. Saya ini, kehidupan saya ini udah berada di ujung tanduk. Saya nggak tahu apa yang harus kulakukan. Keluarga aku butuh segala sesuatunya, yang semuanya tergantung pada aku, sedangkan aku nggak bisa apa-apa. Aku ada keinginan untuk mengakhiri hidupku. Percuma hidup kalau nggak ada Tuhan. Betul-betul putus asa. Akhirnya yang berikan pencerahan. Kalau engkau memang sungguh ada, berikan aku petunjuk. Loh, esok-esok sampean teko memberikan pencerahan yang membuat aku seperti lahir kembali. Menyadari semua kekeliruan dan cara berpikirku, membuat aku bangkit kembali. Saya seperti melihat cahaya yang demikian cemerlang. Akhirnya gak sih tahu bunuh diri. Bahkan dia mencurigai saya, mencurigai yang ini sebagai jangan-jangan sampai ini malaikat ya. Kok tahu kalau saya butuh? Jelas. Di situ kan sedikit guyu mesem. Oh ini dah. Kalau kita sedang asik mendekati Tuhan, maka Tuhan pun seolah-olah menempatkan kita di tempat yang mulia, sampai-sampai dicurigai jadi malaikat ya. Itu sesuatu yang buruk kan? Iya, betul. Wah. Ya guyu aku sih menungso kok dicurigai malaikat ya. Tapi kan sebuah ya guyu lah, yang tahu persis kita sendiri, kita ini bukan malaikat. Ya seperti itulah, banyak hal-hal yang semacam itu. Gitu. Iya. Bahkan pada saat kita melakukan tahajud, ada salah satu makhluk gaib yang selalu ngikuti dan selalu memantau. Dia selalu di hubungan. Setiap hari dia selalu memantau, sampai aku tuh diberitahu siapa dia sebenarnya. Dia siapa sebenarnya gitu. Wah ini dia salah satu makhlukku yang paling cerdas gitu. Dan dia merasa dirinya paling cerdas dan mengetahui semuanya. Aku bilang kamu tuh belum apa-apa kok jadi ini kan. Terus makhluk ini disuruh ngikuti aku gitu kan, suruh ngikuti ya. Wah, aku jadi ingat-ingat sama kisahnya Nabi Musa. Wah, Nabi Musa merasa dirinya udah cerdas, terus sama Tuhan diperintahkan untuk golek ono hidir. Kau itu burung apa-apa. Nek pengen roh masalah kawruh takon mbek hidir. Jadi wah, koyo hidir apa nih. Perjalanannya mirip dengan apa yang dialami Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Gitu. Iya. Sedangkan yang ngikuti aku kan makhluk halus itu kan. Iya. Karena di sana
setelah ya itu juga satu pelajaran buat kita. Belajar di tingkat spiritual itu enggak gampang, gitu. Nabi Musa aja yang begitu rasional dan merasa sudah mampu, terus Tuhan merintahkan Nabi Musa untuk cari Khidir. Belajar no deh. Ilmu ki guru spiroho. Kok nek kon iso belajar diterima mbek Nabi Khidir, baru akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Ya kan? Sampai ketika dicari Nabi Khidir, ketemu Nabi Khidir, sampai Nabi Khidir ditolak. Kenapa kon ngikut aku? Aku pengin meguru jadi. Oh, gak iso, kon gak layak jadi muridku. Loh, di mana kekuranganku? Kamu tidak akan mampu jadi muridku. Emangnya syaratnya apa? Syaratnya jangan bertanya. Kalau syaratnya itu aku siap jadi muridmu. Oke, sekarang ikutilah bersamaku. Setelah mengikuti, Nabi Khidir tiba-tiba bunuh seorang anak kamu, seorang bayi. Iya betul ceritanya. Langsung gitu. Nabi Musa ngamuk. Guru, bukankah dalam ajaran membunuh manusia itu kan nggak baik dosa gitu. Lah kamu itu udah aku bilang, kalau mau belajar sama aku jangan tanya. Udah aku bilang dari awal kamu tuh nggak berbakat untuk Jadi muridku. Lebih baik kamu sekarang menyingkir dari aku. Menyingkirlah, kamu tidak layak. Oh iya maafkan guru, aku siap untuk mengikuti lagi ya. Terus yang namanya Nabi Khidir melakukan sesuatu yang di matanya dia salah. Iya. Sampai 3 kali akhirnya wes kon gak bakat jadi murid. Wes enggak nyingkir. Wes aku gak butuh murid seperti itu. Jadi di wilayah spiritual ini bukan menggunakan otak lagi. Bukan menggunakan prasangka dan aturan-aturan yang masih dualitas sifatnya, masih baik buruk. Nah, ini sekedar cerita tentang Khidir dengan Musa. Iya. Tapi cerita dengan makhluk ini enggak seperti itu. Dia ngikutin terus. Bahkan diikuti oleh makhluk ini pun juga nggak tahu siapa dia. Yang diberitahu bahwa dia adalah makhluk langit yang sangat tinggi derajatnya. Dan baru tahu dia setelah yang pindah ke Bali, setelah yang membangun padepokan di sana, akhirnya berjumpa dengan makhluk ini lagi. Nah, gitu. Cerita tentang yang mendapatkan tempat angker ini pun juga sangat unik. Yang untuk sholat tahajud 3 bulan itu. Iya, sangat unik karena di sana juga banyak penghuninya. Maksudnya penghuni alam lain. Iya, penghuni ada wanitanya, ada makhluk-makhluk lain. Dan ternyata justru di tempat-tempat yang seperti begitu, yang angkernya luar biasa seperti itu. Ya intinya hanya mereka tuh seperti security aja yang menjaga tempat itu supaya aman, supaya nyaman dan hening. Dengan keangkerannya, maka banyak orang yang nggak berani ke situ. Terus dengan waktu kedatangan Heyang ke situ, bagaimana makhluk-makhluk itu ya? Makhluk-makhluk di sana ya seperti bersahabat. Bersahabat, nggak berontak ya? Nggak berontak, bersahabat. Gitu. Bahkan ada yang menantikan gitu. Menantikan seneng, seperti mempunyai kawan. Iya. Jadi sebetulnya makhluk-makhluk gitu dengan kita itu juga sama saja bisa bersahabat. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Cuma begini, jangankan kok dengan makhluk lain Allah. Ya. Manusia dengan manusia kalau belum kenal satu dengan yang lain, kecurigaan itu pasti ada. Praduga yang sifatnya dengan istilahnya negatif itu. Iya, apalagi dengan makhluk gaib semacam itu yang seringkali diceritakan secara negatif sama manusia. Jadi pikiran-pikiran negatif manusia seringkali muncul dan itu
pikiran-pikiran negatif yang kita lontarkan itu akan membuat mereka juga menjadi bereaksi. Karena energi negatif yang kita pancarkan itu bisa merangsang hal yang buruk buat mereka. Pancaran negatif yang kita pancarkan ini. Tapi ketika kita mengeluarkan pancaran-pancaran positif, ya membuat mereka damai. Mereka juga nyaman dengan kita. Iya. Mereka juga siap untuk bekerja sama. Cuma kan Tuhan di dalam tingkatan syariat seringkali melarang. Iya. Iya kan? Jangankan kalau masalah bisnis, jangankan dengan makhluk itu, dengan sesama manusia aja bisa saling nekek loh. Iya, saling tikam. Bisa saling tikam hanya untuk mencari keuntungan. Makanya jangan coba-coba kamu berbisnis dengan yang enggak kamu kenal. Apalagi di wilayah lain dimensi, ya kan? Iya, betul. Kita yang dikuasai mereka, bukan mereka yang menguasai. Kita yang dikuasai mereka, bukan kita yang menguasai mereka. Malah kita dikuasai mereka akhirnya. Dan seharusnya nggak boleh saling menguasai. Yang namanya kolaborasi kan bekerja sama. Iya. Karena keduanya punya keinginan untuk bagaimana menggalang kehidupan ini menjadi baik untuk bersama. Menciptakan sebuah kedamaian. Iya. Iya. Gitu. Iya. Terima kasih ya, terima kasih. Sama-sama.